Gelombang PHK awal 2025. 73.992 pekerja terdampak. Apindo soroti akar masalah ekonomi. Awal tahun 2025 membawa angin suram bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, sebanyak 73.992 pekerja telah mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK, hanya dalam kurun waktu 3 bulan pertama, yakni dari Januari hingga Maret 2025. Angka ini menjadi alarm serius tentang kondisi real dunia usaha dan ekonomi nasional yang masih diliputi ketidakpastian dan tekanan. Apindo menyampaikan bahwa gelombang PHK tersebut tidak hanya terjadi di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki, tetapi juga mulai merambah ke industri elektronik, otomotif, logistik, hingga perusahaan berbasis teknologi digital. Tekanan yang berasal dari melemahnya permintaan global, naiknya biaya produksi akibat fluktuasi harga bahan baku dan energi, hingga ketatnya likuiditas akibat bunga tinggi menjadi kombinasi faktor yang membuat banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, dan PHK menjadi langkah paling ekstrim yang mereka ambil. Apindo juga mencermati bahwa kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, diperparah oleh ketegangan geopolitik dan dampak dari kebijakan proteksionis di beberapa negara mitra dagang, turut memukul daya saing industri dalam negeri. Banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan ekspor dan terganggu rantai pasoknya, sehingga tidak dapat mempertahankan tingkat produksi seperti sebelumnya. Dalam situasi tersebut, tenaga kerja menjadi korban pertama dari upaya penyelamatan struktur bisnis yang tengah goyah. Dari sisi tenaga kerja, PHK massal ini tentu berdampak sosial yang besar. Angka hampir 74.000 pengangguran baru dalam waktu singkat menambah beban pasar tenaga kerja yang sudah kompetitif. Selain itu, banyak dari mereka yang terdampak merupakan tulang punggung keluarga, sehingga efek domino terhadap kesejahteraan rumah tangga semakin besar. Pemerintah pun didorong untuk mempercepat pelaksanaan program reskilling dan upskilling tenaga kerja, serta memperkuat perlindungan sosial dan kebijakan jaring pengaman ekonomi yang lebih adaptif terhadap dinamika krisis. Apindo berharap adanya komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mencari jalan keluar bersama. Keringanan pajak, insentif bagi industri padat karya, serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan suku bunga, menjadi beberapa kebijakan yang dinilai perlu segera diperkuat untuk mencegah eskalasi gelombang PHK di kuartal-kuartal berikutnya. Gelombang PHK di awal 2025 ini mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi bukanlah jalan yang mulus. Di tengah tantangan global yang kompleks, dibutuhkan sinergi antara kebijakan makro, kekuatan sektor real, serta perlindungan tenaga kerja, agar ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga tumbuh dengan inklusif dan berkelanjutan. Peluang baru di tengah ketidakpastian. Menata ulang arah di era PHK massal dan krisis ekonomi. Dalam pusaran badai ketidakpastian ekonomi yang melanda Indonesia sejak awal 2020 hingga 2025, ribuan perusahaan tumbang, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dan jutaan keluarga terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mencatat bahwa hanya dalam rentang Januari hingga Maret 2025,
sudah ada lebih dari 73.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Namun, di balik kabar kelam dan angin dingin krisis ini, harapan tak pernah benar-benar padam. Seiring dengan runtuhnya struktur lama, terbuka pula jalan bagi peluang-peluang baru yang sebelumnya tak terlihat. PHK memang menyakitkan. Ia bukan sekadar soal kehilangan penghasilan, tetapi juga bisa mengguncang harga diri, rasa aman, bahkan identitas diri. Namun dalam sejarah krisis di seluruh dunia, justru banyak inovasi dan terobosan besar lahir dari ketidakpastian. Waktu yang dulunya terikat dengan pekerjaan kini menjadi ruang kosong yang bisa diisi dengan pembelajaran baru. Banyak korban PHK mulai merintis bisnis kecil, menjual produk secara daring, atau mengambil pelatihan keterampilan digital dan teknis secara gratis dari berbagai platform. Ekonomi digital menjadi salah satu oasis di tengah gurun ketidakpastian ini. Layanan berbasis teknologi seperti e-commerce, food delivery, konsultasi daring, bahkan pendidikan online mengalami lonjakan permintaan. Mereka yang mampu mengalihkan keterampilannya ke dunia digital, baik sebagai content creator, freelancer, marketing specialist, ataupun tenaga ahli IT, memiliki peluang besar untuk tumbuh tanpa harus bergantung pada korporasi besar. Di sisi lain, sektor informal dan UMKM juga menunjukkan ketahanan luar biasa. Ketika banyak perusahaan besar gulung tikar, justru pelaku usaha mikro seperti pedagang makanan rumahan, penyedia jasa pengiriman lokal, hingga usaha kerajinan tangan lokal mulai menunjukkan geliat. Berkat media sosial dan platform jual beli online, pasar mereka tak lagi terbatas hanya pada lingkungan sekitar, melainkan bisa menjangkau seluruh penjuru negeri, bahkan mancanegara. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan nonformal juga penting dalam menciptakan jembatan dari keterpurukan ke peluang. Program reskilling dan upskilling seperti pelatihan coding, bahasa asing, kewirausahaan, dan keuangan dasar mulai digalakkan untuk mengubah mereka yang terdampak krisis menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi baru. Krisis memang membuka luka, tetapi juga membuka mata. Ia memaksa banyak orang untuk menilai ulang apa yang penting, mengevaluasi arah hidup, dan mengambil risiko yang dulu tak berani dilakukan. Di tengah runtuhnya stabilitas lama, banyak yang justru menemukan keberanian untuk mengejar mimpi, membangun usaha sendiri, atau beralih karir ke bidang yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan masa depan. Peluang tidak selalu datang dalam bentuk yang indah atau waktu yang sempurna. Kadang ia hadir dalam bentuk kesulitan yang memaksa kita untuk tumbuh. Di tengah ketidakpastian, harapan masih bisa ditanam. Dan dari tanah yang tandus sekalipun, selalu ada kemungkinan tunas kehidupan yang baru tumbuh dengan akar yang lebih kuat.